Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Rovina Lakusa dan teman saya Rukia Novita Tehwayo. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang sistem respirasi. Simak penjelasannya ya. anatomi dan fisiologi sistem respirasi. Definisi sistem respirasi: sistem yang membawa oksigen melalui jalan napas kemudian ke alveolus yang kemudian akan mengalami difusi ke darah untuk ditransportasikan. Adapun fungsi pernapasan yaitu yang pertama mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan metabolisme. Yang kedua, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Yang ketiga, melembabkan udara. Struktur yang membentuk sistem respirasi. Yang pertama, struktur utama terdiri dari saluran pernapasan atas, saluran pernapasan bawah, paru-paru. Yang kedua, struktur pelengkap terdiri dari dinding dada, kosta, otot pernapasan, diafragma, dan pleura. Saluran pernapasan atas, nasal cavity, larynx, saluran pernapasan bawah, trachea, bronchus, bronchiolus, paru-paru, alveoli. Sistem respirasi terdiri dari konduksi dan respirasi. Konduksi terdiri dari cavum nasi, faring, laring, trachea, bronchus, bronchiolus terminalis. Respirasi terdiri dari bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan alveoli. Saluran pernafasan secara fungsional. Yang pertama, zona konduksi berperan sebagai saluran tempat lewatnya udara pernapasan serta membersihkan, melembabkan, dan menyamakan suhu udara pernapasan dengan suhu tubuh. Proses pembentukan suara zona konduksi terdiri dari hidung, faring, trachea, bronchus, serta bronchiolus terminalis. Yang kedua, zona respiratorik terdiri dari bronchiolus respiratorius dan alveoli. Pertukaran gas antara udara dan darah terjadi dalam alveoli. Sistem pernapasan memiliki sistem pertahanan tersendiri dalam melawan setiap bahan yang masuk yang dapat merusak. Rongga hidung. Rongga hidung dimulai dari vestibulum, yakni pada bagian anterior ke bagian posterior yang berbatasan dengan nasofaring. Rongga hidung terbagi atas dua bagian, yakni secara longitudinal oleh septum hidung dan secara transversal konka superior, medialis, dan inferior. Rongga hidung terdiri atas vestibulum yang dilapisi oleh sel submukosa sebagai proteksi, rambut di dalam rongga hidung yang berperan sebagai penampis udara, struktur konka yang berfungsi sebagai proteksi terhadap udara luar karena strukturnya berlapis, sel silia yang berperan melemparkan benda asing keluar dalam usaha untuk membersihkan jalan napas. Fungsi rongga hidung dalam respirasi. Fungsi preventif. Bulu hidung sebagai penyaring debu, silia yang menyaring partikel benda asing ditangkap di konka superior. Hanya udara partikel 4-6 mikro yang bisa masuk ke bawah. Fungsi lubrikasi. Jalan napas menjadi tidak kering karena lubrikasi dari kelenjar submukosa dan sel goblet. Fungsi pemanas dan pendingin udara karena kayanya vaskularisasi di dalam rongga hidung yang berfungsi sebagai konduksi dari panas dan adanya perputaran udara, inspirasi dan ekspirasi. Yang berikutnya adalah faring, bagian belakang dari rongga hidung dan rongga mulut, terdiri dari nasofaring atau bagian yang berbatasan dengan rongga hidung, orofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga mulut, dan laryngofaring, bagian yang berbatasan dengan laring. Fungsi faring yaitu sebagai saluran untuk udara yang masuk dan juga keluar menuju atau tenggorokan. Yang berikut adalah laring. Fungsi utamanya sebagai alat suara dalam saluran pernapasan sebagai jalan udara di bawah tulang krikoid. Yang berikutnya adalah trachea, cincin tulang rawan yang tidak lengkap berbentuk U, panjangnya 10-20 cm, dibentuk oleh 20 lapis kartilago yang berbentuk huruf C. Yang berikutnya adalah bronchus. Percabangan dari trachea sebelum masuk ke mediastinum disebut bifurkasi dan sudut tajam yang dibentuk oleh percabangan ini disebut karina. Karina membentuk sudut 20-30 derajat pada bronchus kiri dan 45-55 derajat pada bronchus
kiri. Bronkus utama kanan mempunyai 3 percabangan, yakni superior, medialis, dan inferior. Bronkus utama kiri mempunyai 2 percabangan, yaitu bronkus lobaris superior dan inferior. Bronkus segmental merupakan percabangan dan bronkus lobaris. Sifat anatomi bronkus: dibentuk dan ditopang oleh cincin kartilago, dilapisi oleh epitel kolumnar bersilia, mengandung otot polos, mendapat vaskularisasi dari arteri bronchialis, diameter lebih dari 2 mm, tidak ada alveoli di dalamnya. Bronkus bukan merupakan pipa yang kaku, merupakan saluran dari otot dengan intervasi vagal yang dapat membuatnya berdilatasi dan berkontraksi sebagai respon terhadap rangsangan neurohumoral dan kimia. Yang berikutnya adalah bronkiolus, saluran napas yang tidak berkartilago pada saat paru kolaps. Bronkus besar masih tetap paten, sedangkan bronkus kecil, bronkiolus dan alveolus ikut kolaps. Bronkiolus paling ujung atau distal disebut terminalis. 3-5 bronkiolus terminalis membentuk asinus. Secara fungsional, bronkiolus dibagi menjadi 2, yaitu bronkiolus non-respiratorius di mana tidak terdapat pertukaran gas, dan bronkiolus respiratorius di mana terjadi pertukaran gas bersama dengan ductus alveolaris dan saccus alveolaris. Selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru kanan terdiri atas 3 lobus dan 10 segmen, dan paru-paru kiri terdiri atas 2 lobus dan 8 segmen. Selanjutnya yaitu alveolus. Alveolus dibentuk dan dibatasi oleh dinding alveolus yang dibentuk oleh 2 macam sel, yaitu sel alveolar tipe 1 atau pneumosit. Tipe 1 merupakan sel pneumosit squamosa pertukaran gas penembus dinding pneumosit. Tipe 2, sel alveolar tipe 2 atau pneumosit tipe 2 disebut juga granular pneumosit. Tugas pneumosit tipe 2 yaitu menghasilkan surfaktan. Terdapat lebih dari 300 juta gelembung alveoli dengan diameter 0,3 mm. Struktur gelembung ini cenderung tidak stabil. Adanya tegangan muka cairan yang melapisi alveoli menyebabkan gelembung cenderung menjadi kolaps. Namun berkat adanya surfaktan yang menurunkan tegangan muka cairan di dinding alveoli menyebabkan gelembung tersebut tidak mudah kolaps, tetapi mengembang dan stabil. Otot-otot pernapasan terdiri atas otot skelet, otot inspirasi utama, yaitu musculus intercostalis interna dan musculus intercartilaginus parasternal. Otot diafragma, otot inspirasi tambahan atau otot bantu napas, musculus scaleunus anterior dan musculus scalenus medius, musculus scalenis posterior. Saat napas biasa ekspirasi tidak memerlukan kegiatan otot, cukup daya elastisitas paru diperlukan. Active breathing jika serangan asma, berbicara, menyanyi, batuk, bersin, dan mengejan. Otot ekspirasi tambahan musculus intercostalis interna, musculus intercartilaginus parasternal dan musculus rectus abdominis, dan juga musculus obliquus abdominis externus. Diafragma, suatu septum berupa jaringan musculotendineus yang memisahkan rongga toraks dengan rongga abdomen. Dasar dari rongga toraks, diafragma merupakan otot yang paling utama untuk bernapas, merupakan lembaran-lembaran otot tipis yang bersinergi atau melekat pada iga terbawah dan dipersyarafi nervus plexus yang berasal dari segmen 3, 4, dan 5. Selanjutnya pleura. Pleura dibentuk oleh jaringan yang berasal dari mesodermal, dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Pleura visceralis yang melapisi paru, dan 2. Pleura parietalis yang melapisi dinding hemitoraks. Di antara pleura terdapat rongga pleura. Pada keadaan normal berisi cairan pleura dalam jumlah sedikit 0,1 sampai 0,2 mm per kilogram berat, yang berfungsi untuk memisahkan kedua pleura supaya tidak lengket. Oke, selanjutnya yaitu vaskularisasi. Sistem pembuluh darah terdiri atas 2 bagian, yaitu arteri pulmonalis yang keluar dari ventrikel kanan, berfungsi dalam sistem respirasi. Yang kedua, arteri